Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudin, guru kelas MI Al-Husainiyah Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252110921. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran UKIN mata pelajaran IPAS di kelas 6 dengan tema bagaimana tubuh kita bergerak. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Dipersilakan untuk KM atau ketua kelas maju ke depan. Siapa? Anita. Duduk siap. Sebelum belajar kita baca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana
mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya Rabbal alamin. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke tempat. Sebelum belajar, Pak Guru absen dulu ya. Yang pertama, Azka, Aikal, Anissa, Anita, Hadir. Akila, Eka, Erja, Fitri Rama, Akmalun Niopa, Arif, Sahril, Tiara, Rehan, Sahari, Muhammad Rifki, Maulana. Baik anak-anak, sebelum kita materi, biar kamunya semangat belajarnya, biar semangat mengikuti pelajaran hari ini dari awal hingga akhir, biar kita semangat, kita tepluk semangat dulu. Baik anak-anak, sebelum ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Dimohon anak-anak siswa-siswi berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum ke materi pada hari ini, kita akan mengulas materi kemarin, pembelajaran kemarin, yaitu tentang rangka. Ada berapa macam rangka pada manusia? Ada yang tahu? Saya. Oh ya, silakan Najibah. Apa saja? Rangka kepala, rangka badan, rangka gerak. Oh, yang pertama rangka kepala, rangka badan, dan rangka gerak. Bahwa rangka gerak itu ada dua macam. Yang pertama rangka gerak atas. Kita sebut contohnya tangan. Yang kedua rangka gerak bawah, yaitu kaki. Itu pelajaran kemarin, materi kemarin ya. Selanjutnya materi sekarang yaitu tentang rangka sendi dan fungsinya. Kita akan belajar hari ini materinya rangka sendi, otot, dan fungsinya gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenal rangka sendi, otot, dan fungsinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengetahui
ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita dan jenis sendi dan otot. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita mendemonstrasikan bagaimana rangka sendi otot menjalankan fungsinya. Ya, pada hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada tiga. Ya, yang pertama ulangi, mengenal rangka sendi otot dan fungsinya. Yang kedua, mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh. Yang ketiga, mendemonstrasikan bagaimana rangka sendi dan otot menjalankan fungsinya. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang tahu rangka, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Ya, Akilah, apa? Rangka sendi, otot, dan saraf adalah komponen penting dalam sistem gerak tubuh manusia yang bekerja sama untuk menciptakan pergerakan dan fungsi tubuh. Oke, jadi apa itu rangka atau sendi, otot, dan saraf itu? Ya, untuk memungkinkan gerak atau memberi dukungan dan melindungi organ-organ vital dalam tubuh bisa juga. Ya. Yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Ada yang tahu? Untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Ya, Najibah, apa? Rangka sendi, otot, dan saraf bekerja sama untuk memungkinkan gerak, memberi dukungan, dan melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Jadi, bagaimana rangka sendi, otot, dan saraf membantu gerak kita itu, ya? Rangka sendi bekerja sama untuk memungkinkan gerak dan memberi dukungan dan melindungi organ tubuh. Terus yang ketiga, bagaimana rangka sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak. Jadi bagaimana rangka sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak, yaitu untuk bekerja sama untuk memungkinkan tubuh kita yaitu bergerak dengan berkoordinasi dengan efisien. Kita setiap hari beraktivitas tuh, ya, antara rangka, ya, sendi, otot, dan saraf saling bekerja sama. Coba bayangkan kalau tidak ada rangka, tubuh kita akan tidak memiliki bentuk. Terus yang kedua, bagaimana kalau tidak mempunyai sendi? Kita tidak leluasa melakukan yang namanya gerak nih, sendi nih, persendian, potong-potong tuh. Jadi kalau orang kayak gini lurus aja enggak, kalau nggak ada sendi lurus aja gitu. Ya. Karena di sini ada sendi itu bisa ya bergerak. Terus dan otot, mana? Ya, jadi di sini ya ada yang namanya otot, memungkinkan kita tuh. Ya. Dan sarafnya juga ada. Baiklah, kita ke materi, ya. Materi hari ini kita akan mempraktekkan, ya, karena kemarin kita sudah ke materi mengenai rangka. Kita akan praktek membuat replika tangan. Tangan itu termasuk apa? Anggota gerak atas nih. Jadi sebelum menonton video bagaimana caranya membuat replika, ya. Perhatikan, yang pertama kertas foto. Tuh. Kalau tidak pakai pulpen aja dulu. Pakai pulpen aja dulu, yang nggak kelihatan. Pakai pulpen aja, kenapa pensil nggak ada? Pulpen dikit ya. Ada lengannya ya, sedikit ya. Oh. Biar rapi. Terus kita potong gambar tangannya pakai gunting lah. Tangan cuma juga tuh. Lalu sudah hasilkan, potong sederhana ini dengan ukuran 1,5 cm.
1,5 pendek-pendek aja. Lihat. Kelihatan yang kelompok ini 4. Ayo, ih kakinya tuh. Solasinya yang agak panjang ya, biar bisa berputar kanan kiri. Kalau kemarin itu. Jadi ada 3 ruas saja gitu, 3. Lihatin sedotannya ada berapa gitu. Berarti itu ibu jari ya? Ibu jari itu ada berapa? Cukup 2 apa 3 ibu jari? 2. Ya, bikinnya 2 aja gitu. Ya, kalau jari yang lainnya telunjuk tengah itu membuat apa bikinnya 3 ya, biar rapi. Lihatin biar tidak bertanya-tanya lagi gitu. Jari telunjuk 3 ruasnya. Ya, jadi semuanya 3 gitu. Biar itu ditambah apa? Selitipnya tuh belakangnya tuh. Nah, biar kuat. Biar kuat. Ya. Terus ya kan? Sedotan lagi. Itu aja gitu. Menyesuaikan aja gitu. Lihatin tuh. Berarti ada 4 yang sama gitu. Yang ibu jari itu pendek aja gitu. Paling ujung, ntar motonya dikasih segini ya, agak panjang gitu. Jangan, tuh caranya tuh. Sabar tuh. Dan di belakang dikasih lagi gitu, dari belakang gitu, dikasih itu isolasi lagi. Makan mas. Dikembalin ke depan lagi ya talinya gitu, di double tip lagi gitu. Nah, setelah menonton video ya, bagaimana cara membuat replika tangan ya. Apabila kurang jelas, Pak Guru bagiin ya. Di sini ada bagaimana cara membuat replika tangan. Jadi setiap kelompok satu. Kalau kurang paham silakan ya lihat di sini ya. Di sini ya. Paham? Paham. Ya udah Pak Guru bagiin. Pakai pulpen aja dulu biar nggak kelihatan, pulpen atau pensil. Pensil aja gitu. Ada pensil? Pensil loh. Oh ya ntar. Iyalah heran. Udah silakan potong kartonnya gitu. Udah. Jadi ukuran segini aja gitu. 3. Iya. Udah, karena semuanya sudah selesai membuat replika tangan, presentasikan ke depan. Ya. Yang pertama yaitu kelompok 1 Akila maju ke depan. Kelompoknya Akila ke depan di bawah itunya. Saya akan menjelaskan hasil replika kelompok 1. Sedotan itu sebagai tulang jari, tali itu sebagai saraf. Selanjutnya kelompok 2 Najipah. Sedotan sebagai tulang jari, benang sebagai saraf. Udah, ya udah. Nah,
Karena kita sudah melaksanakan praktek mengenai replika tangan, ya, dari hasil kalian buat replika tangan, kita akan memahami di sini, ya, sedotan itu untuk apa fungsinya sedotan pada replika itu. Yang pertama yaitu sedotan itu berfungsi menguatkan kertas agar tidak mudah menekuk atau melipat saat ditarik oleh benang, sehingga memungkinkan, ya, gerak seperti jari tangan yang sebenarnya sedotan itu juga sebagai rangka atau tulang. Itu sedotan. Yang kedua, di situ ada tali, ya. Tali itu fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan jari, ya. Dengan cara gimana? Dengan cara ditarik, meniru kerja sistem saraf. Jadi tali itu bisa dikatakan sebagai sistem saraf. Makanya bisa bergerak itu, ya. Ya. Yang ketiga, coba bayangkan kalau tidak ada yang namanya, tidak ada namanya benang, ya. Itu tangan, jari tangan itu atau replika pada tangan itu bisa bergerak tidak? Bisa bergerak tidak? Tidak, ya. Tanpa benang, ya, jari tangan itu tidak akan bisa bergerak, ya. Kenapa? Karena tali itu fungsinya untuk menarik, dan juga sedotan itu sebagai otot juga itu. Ya. Jadi lebih mendalam lagi mengenai pemahaman tentang kerangka sendi dan otot pada sistem gerak manusia, bahwa kerangka itu sebagai penopang, ya, sebagai penopang, bahwa sendi itu sebagai titik gerak dan otot itu sebagai penggerak aktif, ya. Jadi kerangka sendi dan otot itu saling bekerja sama, ya. Kerangka manusia, ya, bahwa rangka itu penopang tubuh. Kerangka manusia itu rangka penopang tubuh. Jadi struktur dasarnya bahwa kerangka itu terdiri dari 206 tulang, ya, yang membentuk struktur kokoh bagi tubuh manusia dewasa. Bahwa beda, ya, antara tulang orang kecil sama orang dewasa. Kalau orang anak kecil, ya, tulangnya masih masih lunak, masih empuk, gitu, ya, masih lunak, belum sepenuhnya bisa menopang tubuh kita, ya. Di sini struktur dasarnya, ya, itu yang pertama itu tulang tengkorak. Tulang tengkorak untuk apa? Untuk melindungi otak. Terus tulang belakang, mana tulang belakang? Nih, belikan nih, ya. Untuk apa? Menopang tubuh. Yang ketiga tulang rusuk. Mana tulang rusuk? Nih, yang di depan nih. Ya, itu namanya tulang rusuk. Tuh. Ya. Yang keempat tulang apa itu? Ekstremitas, atau mungkin kan untuk bergerakan. Jadi fungsi utama tulang itu adalah ada tiga. Yang pertama menopang berat tubuh dan menjaga postur. Yang kedua fungsinya melindungi organ vital dari benturan. Yang ketiga tempat melekat untuk menghasilkan gerak. Itu mengenai kerangka manusia atau rangka sebagai penopang tubuh, ya.
lari ke sendi. Ya, sendi itu titik temu tulang yang kemungkinan untuk bergerak nih, sendi nih. Titik temu antara tulang. Bayangkan kalau tidak ada sendinya, ya, kita akan tidak bisa melakukan aktivitas atau bergerak, ya. Kalau tidak ada sendian, lurus aja gitu, nggak mau gitu, kayak patung aja gitu, udah, ya gitu. Seperti robot aja, seperti robot. Kalau kita tidak mempunyai yang namanya sendi, ya. Sendi itu ada macam-macam. Yang pertama sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, dan sendi pelan mana. Ya. Mana itu sendi peluru contohnya? Sendi peluru ada di bau nih, bisa berputar kemana-mana tuh. Oh, ya, sendi peluru atau sendi panggul tuh, bisa berputar. Itu makanya disebut sendi peluru. Ya. Yang kedua sendi putar. Sendi putar itu leher dan pergelangan tangan. Mutar, sama penggunaan tangan nih. Itu namanya sendi sendi putar, maaf. Yang ketiga sendi engsel. Mana sendi engsel? Contohnya itu siku dan lutut. Mana? Siku sama lutut. Itu sendi engsel, ke depan doang, ya, ke depan. Cuma ke depan, ke belakang enggak ke belakang, makan cuma ke depan. Yang keempat sendi pelan gerakan dua arah. Dua arah mana? Contohnya ibu jari. Ya, dari kanan ke kiri. Ibu jari. Bukan ibunya sehari gitu. Fungsi dan struktur sendi. Lihatkan ya, bahwa di sendi itu ada beberapa komponen, ya. Yang pertama, bahwa sendi itu ya dikatakan sebagai struktur utama. Yang pertama, tulang rawan melapisi ujung tulang sebagai bantalan. Ya, kalau nggak ada sendi, kalau kita kecelakaan udah tidak bisa gerak gitu. Kalau tidak ada sendi, atau lumpuh, atau juga sakit, stroke, ya. Membran sinovial, ligamen mengitas tulang, dan kapsul sendi. Ya. Mekanis kerjanya untuk apa itu sendi? Ini mekanis kerjanya itu cairan sinovial itu berperan seperti pelumas pada mesin tuh. Makanya tuh ini bisa berperan. Ya. Coba aja kalau motor tidak ada itunya, olinya, seperti oli. Oh. Otot itu bisa dikatakan sebagai alat gerak aktif bagi tubuh kita. Otot di sini nih, mana contohnya nih? Nih, ya, tuh, otot. Ya. Otot alat gerak tubuh aktif kita, ya. Bahwa otot skeletal, otot kardiak, dan otot lecin. Nih, otot skeletal itu nih, skeletal. Kalau otot kardiak itu berarti ada di kepala. Kalau otot licin di mana? Sini, bagian ini yang ada di paru-paru, badan. Lanjut. Cara kerja rangka sendi dan otot bersama-sama. Yang pertama, cara kerjanya satu itu otot berkontraksi, bahwa ya sangat erat hubungannya, ya. Otot ini mendekat atau menarik tendon yang melekat pada tulang. Yang kedua, sendi bergerak, bahwa sendi itu memungkinkan tulang bergerak sesuai arah dan rentang gerak yang ditentukan. Yang ketiga, tulang berpindah, tulang berubah posisi, menghasilkan gerak yang terkoordinasi dan terkontrol. Contohnya nih, lengan. Selanjutnya, pentingnya menjaga kesehatan sendi. Ya, kita harus menjaga kesehatan sendi. Karena faktor pendukung kesehatan sendi, ya, dan otot
Yang pertama itu tentang nutrisi kita seimbang. Apa? Kalsium untuk tulang, protein untuk otot, vitamin D untuk menyerap mineral. Yang kedua, faktor pendukung kesehatan sendi dan otot yaitu olahraga teratur tuh. Ya, olahraga teratur ya, memperkuat otot, meningkatkan kelenturan sendi dan menjaga kepadatan tulang. Yang ketiga, istirahat cukup, memberi waktu pemulihan. Makanya malam itu jangan bergadang, udah waktunya tidur jam 10 gitu ya. Sudah istirahat otot ya, otot sendi ya, saraf kita istirahat. Kalau malam tetap digunakan siap saja beresiko ya, kita terserang yang namanya penyakit ya. Dampaknya apa kalau tidak bisa menjaga sendi dan otot ya? Yang pertama, tulang rawan sendi menipis dan rusak. Dua, timbulnya nyeri kronis dan kaku sendi. Yang ketiga, mobilitas terbatas dan kualitas hidup menurun. Yang terakhir, proses irreversibel tanpa perawatan tempat. Ya, yang terakhir, sistem gerak terpadu. Ya, sistem gerak terpadu ini kita setiap hari melakukan yang namanya aktivitas. Ya, sistem gerak kita semuanya bergerak gitu ya. Kerangka sendi dan otot bekerja dalam harmoni sempurna, memungkinkan manusia bergerak aktif, beradaptasi dan menjalani kehidupan yang produktif, baik rangka, sendi dan otot. Jadi kerangka itu sebagai struktur penopang yang kokoh untuk melindungi organ vital. Kalau sendi menghubungkan fleksibel yang memungkinkan gerak multi tiara. Kalau otot penggerak aktif yang responsif dan dapat dikendalikan. Itulah materi pada hari ini ya, tentang ya, temanya bagaimana tubuh kita bergerak ya. Materinya bagaimana tubuh kita bergerak. Kita belajar tentang rangka, otot, sendi dan saraf. Gimana? Setelah kita melaksanakan praktek dan memahami materi di sini, ada yang masih belum paham? Apakah sudah mengerti? Masih semangat? Keplok semangat. Semangat. Yaudah, terima kasih. Ya udah, persilakan untuk KM ke depan. Udah, rapikan bukunya, tasnya, silakan masukkan ke dalam tas. Silakan rapi-rapi dulu. Duduk siap. Sebelum pulang kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri inna insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Ucapkan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah duduk. Kelompok 2. Udah di bawah. Kelompok 3.